Awal mula penciptaan bumi dan segala isinya. Salah satu tokoh Gaia, ibu dari Zeus. Dewi Gaia, ibu Zeus, awal mula penciptaan bumi dan segala isinya. Salah satu tokoh terpenting yang muncul dalam mitologi Yunani adalah Gaia. Namun tidak banyak orang yang tahu banyak tentangnya. Tanpa dia dunia tak akan tercipta. Para Titan tidak akan ada, dan lebih banyak lagi yang tidak akan tercipta. Untuk memulai mitologi Yunani, Gaia adalah primordial yang juga disebut sebagai ibu pertama, Dewi Bumi dan Ibu Pertiwi. Dia merupakan salah satu dewa yang menguasai alam semesta, sebuah segala sesuatu ada dan alasan mengapa gunung, laut, daratan, sungai, dewa Uranus, serta langit berbintang terbentuk. Dia mungkin tidak disebutkan dalam banyak mitos Yunani, tapi itu karena dia sudah ada bahkan sebelum para Titan terbentuk. Kehidupan Dewi Yunani Gaia bersama anaknya Zeus. Gaia pertama kali muncul sebagai makhluk ilahi dalam puisi Homer seperti Iliad. Dalam puisi ini orang akan mengorbankan kambing hitam untuknya dan bersumpah untuk memanggilnya. Lalu datanglah Hesiod, seorang sejarawan Yunani yang menulis tentang penyatuan Gaia dan kekacauan yang menyebabkan terciptanya Uranus. Kemudian Gaia dan Uranus melahirkan Oceanus, Titan, Gian, dan seluruh dunia. Uranus akhirnya memutuskan bahwa dia ingin menghentikan Gaia membuat hal lain. Jadi dia memenjarakan anak-anaknya di dalam rahimnya. Ini membuat Gaia marah, yang membuatnya setia dengan putra Titannya, Cronus, dan menggulingkan Uranus. Cronus memegang sabit besi yang dibuat oleh Gaia, menyerang Uranus. Cronus mengebiri Uranus, dan tetesan darah Uranus jatuh ke Gaia, bumi, dan menjadi benih Aries, roh penghukuman, bidadari Melian, dan Gigantes. Pada mitos lain bahwa setelah menyerang Uranus, Cronus membuang orangnya ke laut. Pencampuran buih laut dan darah itulah yang menciptakan Aphrodite. Namun setelah kekejaman Cronus, Gaia mengalihkan kesetiaannya kepada Zeus, karena Cronus telah memenjarakan anak-anak yang sama dengan yang dimiliki Uranus dan hanya menginginkannya dominasi. Gaia berbicara tentang ramalan bahwa salah satu putra Cronus akan menggulingkannya dari tahta. Karena ketidakpercayaannya, karena ramalan ini, Cronus menelan semua anaknya untuk mencegah dia digulingkan. Namun Zeus disembunyikan, dan begitu dewasanya pergi ke ayahnya dan membuatnya melepaskan saudara-saudaranya, dan bersama-sama Zeus dan saudara-saudaranya menggulingkan ayah mereka. Penggulingan ayahnya Cronus oleh Zeus adalah akhir dari para Titan. Namun Gaia juga bergumul dengan Zeus. Dia marah dengan pengkhianatan putra Titan di Tartarus. Jadi Gaia melahirkan sekelompok raksasa dan monster bernama Typhus, raksasa badai, untuk mencoba melengsarkan Zeus. Namun tidak satu pun dari mereka berhasil. Sebagai upaya terakhir untuk menggulingkan Zeus, Gaia memberitahunya bahwa putra berikutnya yang akan dilahirkan oleh Metis akan menggulingkannya. Jadi Zeus menelan Metis dan dari kepalanya muncul Athena. Versi lain dari mitos tersebut menunjukkan Gaia sebagai ibu dari semua ciptaan. Makhluk panah lahir dari kulit buminya. Raksasa diciptakan dari perkawinannya dengan Tartarus. Dewa laut dilahirkan dari persatuan dengan Pontos laut, dan dewa surgawi berasal dari persatuannya dengan Uranus langit. Gaia dalam mitologi Romawi, Gaia memiliki kuil di Litus.
Tegas, Bura, Olimpia, Delphi, Sparta, Athena, dan banyak lagi kota lainnya. Karena dia memberikan kehadiran seperti seorang ibu, dia mengawasi sumpah pernikahan dan dihormati sebagai seorang nabia. Nama Gaia juga dapat ditemukan dieja sebagai Gea, Gaia, dan Gaea. Dalam mitologi Romawi, dia dikenal sebagai Tellus atau Terra dan masih dipandang sebagai dewi yang mempersonifikasikan bumi. Nama Tellus meter dan Terra meter, keduanya diterjemahkan menjadi bumi pertiwi. Dalam bahasa Latin, meter adalah gelar yang diberikan kepada dewi lain. Gaia mungkin telah disembah di Yunani sebagai dewi ibu sebelum orang Yunani mempersembahkan kultus tersebut kepada Zeus. Gaia digambarkan sebagai pemelihara anak-anak kecil dan tumbuhan dan sebagai pemberi mimpi. Di dunia modern, ilmuwan bumi menggunakan istilah Gaia untuk menggambarkan bumi sebagai organisme hidup yang kompleks